Momentum Investor bertemu lagi dengan Vita. Saya akan membagikan update saham yang telah kami bahas sebelumnya. Saham kredit pembiayaan ini kinerjanya naik. Apakah masih salah harga? Dengan PBV 0,9 dan PER 5 kali akan menarik untuk disimak. Tonton sampai habis ya. Berikut adalah nama perusahaannya, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk dengan kode saham ADMF. Karena laporan keuangan kuartal 3 telah terbit, maka kami telah menganalisanya untuk Anda. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan untuk selalu analisa ulang sebelum melakukan transaksi saham. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset, kas dan kas di bank perusahaan naik dari 1,5 triliun menjadi 2,2 triliun atau naik 8%. Selain naik dari tahun sebelumnya, ternyata kas juga naik dari kuartal sebelumnya. Total aset perusahaan meningkat dari 23 triliun menjadi 24 triliun atau naik 3%. Total aset walaupun meningkat dari tahun sebelumnya, namun cenderung tidak terlihat pertumbuhan yang signifikan dari kuartal sebelumnya. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas perusahaan meningkat tipis dari 14,83 triliun menjadi 14,84 triliun. Terlihat total liabilitas terjaga di level kisaran seperti di tahun sebelumnya. Total debt to equity ratio juga cukup baik dengan adanya tren penurunan yang cukup kentara dari segi utang obligasinya. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya meningkat dari 8,6 triliun menjadi 9,1 triliun atau naik 6%. Baik dari tahun sebelumnya maupun secara kuartalan, saldo laba terlihat meningkat yang menandakan perusahaan masih bertumbuh. Total ekuitas meningkat dari 8,8 triliun menjadi 9,4 triliun. Rasio saldo laba terhadap ekuitas masih bisa dipertahankan di level 97% dengan disertai peningkatan baik dari saldo laba maupun ekuitasnya. Ini menandakan tingkat profitabilitas yang sangat tinggi. Yang keempat, pendapatan. Total pendapatan perusahaan turun dari 6,2 triliun menjadi 6,1 triliun. Bila dilihat secara historis, maka perusahaan masih mengalami tren penurunan sejak tahun 2019 lalu. Yang kelima, laba. Laba periode berjalan naik dari 753 miliar menjadi 1,1 triliun atau naik 52%. Laba perusahaan terlihat berada dalam siklus di mana tahun 2015 mencapai dasarnya, kemudian mulai meningkat kembali di 2016 sampai 2019, lalu turun dalam di 2020 saat pandemi lalu, dan sampai sekarang masih melanjutkan tren kenaikannya. Ini berarti kinerja perusahaan masih on track dengan skenario kami di kuartal sebelumnya. Tingkat laba perusahaan tergantung dari suku bunga karena perusahaan menyalurkan kredit. Saat inflasi tinggi, maka laba perusahaan akan turun. Kita bisa melihat tingkat laba perusahaan pada puncaknya di saat inflasi mengalami penurunan. Kita bisa melihat adanya korelasi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 69% antara harga saham dibandingkan dengan tingkat laba perusahaan. Ini berarti tingkat kinerja perusahaan bisa menjelaskan sekitar 69% dari pergerakan harga sahamnya. Yang keenam, cash flow. Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi turun dari 3 triliun menjadi 1,5 triliun. Secara historis, kita bisa melihat tingkat cash flow cenderung rendah di saat perusahaan dapat mencetak laba yang tinggi dan cenderung tinggi ketika perusahaan memiliki laba yang rendah. Secara volatilitas, cash flow juga terlihat stabil di angka 32%, turun dibandingkan dengan tahun 2020. Melihat historis akrual juga terlihat cukup bagus, di mana perusahaan masih dapat
terlihat mencetak kas yang berlebih sejak kuartal 1 tahun lalu. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan selalu membagikan dividen dari tahun ke tahun, di mana dividen yang diberikan cukup besar dengan yield di atas 4%. Untuk itu, kami menggunakan machine learning untuk memprediksi pembagian dividen yang akan datang. Dengan probabilitas 44%, kami prediksi dividen akan dibagikan di bulan Mei tahun depan. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban pendapatan perusahaan terlihat adanya penurunan dari sejak 2021 lalu. Ini salah satu penyebab laba yang semakin meningkat. Rasio ROE dan NPM pun masih mengalami kenaikan dari titik rendahnya di kuartal 1 tahun lalu. Pada saat video ini dibuat, harga menunjukkan level 8.675. Secara teknikal, maka saham telah mengalami uptrend dengan breakout sejak 21 Oktober 2021 lalu, yang diikuti dengan kelanjutan uptrend dengan volume tinggi saat laporan keuangan kuartal 3 telah terbit. Yang perlu diwaspadai investor adalah adanya dividend trap. Gross profitability menunjukkan tren kenaikan yang luar biasa dari kuartal sebelumnya, di mana level profitabilitas telah menyamai full year 2016. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 5,7 kali, maka saham masih terlihat murah, di mana saat pandemi lalu menunjukkan PER 6,6 kali. Dengan PBV 0,9, terlihat saham memang valuasi masih murah dan bahkan cenderung tidak bergerak dari kuartal sebelumnya walaupun saham telah rally. Ini berarti tingkat kenaikan harga saham belum terlalu tinggi bila dibandingkan dengan kenaikan nilai buku perusahaan. Dibandingkan dengan kompetitornya, maka ADMF masih menempati PBV yang cukup rendah dengan PER terendah kedua setelah WOMF. Menimbang PBV yang masih relatif sama seperti kuartal sebelumnya dengan PER yang turun, maka kami kembali merevisi valuasi kami menjadi lebih tinggi, yaitu dengan harga wajar 11.000 dengan PBV 1,1 kali. Kenaikan kinerja perusahaan masih on track sesuai skenario kami, di mana perusahaan akan masih dapat melanjutkan kinerjanya setidaknya sampai tahun depan. Namun, kinerja perusahaan harus terus dimonitor agar tidak ketinggalan momentum perubahan yang dapat berbalik arah. Untuk itu, klik subscribe supaya Anda mendapatkan update mengenai kinerja saham ADMF ini ke depannya. Yang ke-10, momentum. Dengan simulasi Monte Carlo, maka kami dapat menghitung potensi floating loss sebesar 2 hingga 5%. Resiko penurunan ini membaik bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, sehingga risk reward menjadi lebih tinggi di angka 5,4 kali. Setelah menganalisa saham ADMF secara detail, maka kita telah sampai pada kesimpulan. 1. Perusahaan memiliki kinerja berdasarkan siklus sesuai pergerakan suku bunga. 2. Saham telah recover dari dasar siklus dan masih menunjukkan tren kenaikan. 3. Perusahaan diuntungkan dengan sentimen BBM yang meningkat dan penjualan kendaraan pribadi yang juga meningkat. 4. Valuasi secara relatif lebih murah dibandingkan dengan saham financial service lainnya. 5. Momentum kuat dengan resiko rendah. Saham bisa disimpan dalam beberapa tahun ke depan sambil menikmati dividen. 6. Pergerakan saham cenderung lambat sehingga bisa digunakan sebagai diversifikasi penyeimbang saham dengan volatilitas yang lebih tinggi di portofolio Anda. Demikian analisa saham ADMF dari kami. Disclaimer on ya, video ini hanya merupakan opini pribadi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan selalu analisa ulang sebelum berinvestasi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisa saham momentum selanjutnya. Bye!